واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها المسلمون اعلموا أن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita awali pengajian kita dengan kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih Allah mudahkan untuk melangkahkan kaki kita, melambaikan tangan, kemudian mengendarai kendaraan kita untuk datang ke masjid ini. Mudah-mudahan niat kita adalah untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala dan untuk dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jajaran orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi masjid digunakan untuk ditegakkan, masjid didirikan. Masjid dibuat, dibangun untuk ditegakkan di dalamnya ibadah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18. Apa kata Allah dalam surah At-Taubah ayat 18? Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ayyakunu minal muhtadin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia melaksanakan sholat, membayar zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun di dunia ini illallah, kecuali hanya kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan mudah-mudahan wa'asa, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, maka ulama mengatakan ini maknanya pasti, Pak. Tapi kalau kita yang mengatakan mudah-mudahan Bapak sukses ya, ini belum tentu. Bisa sukses, bisa pula tidak sukses kan. Tapi kalau Allah mengatakan mudah-mudahan, itu pasti. Karena Allah itu tidak suka PHP. Kalau kita banyak PHP-nya, Pak ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pasti apa yang Allah janjikan itu. Maka orang yang memakmurkan masjid, diantaranya sholat di masjid, menghidupkan masjid yang sudah tidak diurus lagi, ini termasuk, Pak. Jangan Bapak anggap remeh. Ya, menghidupkan masjid yang banyak orang nggak mau jadi pengurusnya misalnya. Nah, jadi kita keluarkan harta kita untuk mengurus masjid itu, insya Allah kalau kita ikhlas mengharapkan ridho Allah, boleh jadi itu sebab Allah ampuni dosa kita dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Dan Allah masukkan kita ke dalam orang-orang yang dinaungi kelak, Pak. Ada 7 golongan manusia, sering kami sampaikan hadisnya. Tapi kalau nyampaikan hadis itu tidak boleh bosan, Pak. Oh kan udah disampaikan, tidak boleh. Tidak boleh kita bosan dengan membaca Al-Quran, membaca hadis. Tapi kalau dunia boleh kita bosan, Pak ya. Main bola, bosan tidak apa-apa. Tapi kalau baca Al-Quran jangan sampai bosan gitu ya. Karena orang yang ada penyakit dalam hatinya, dia akan bosan mendengarkan hadis. Itu aja Ustaz, kemarin saya dengar juga hadisnya. Tidak boleh, Pak.
Kapan perlu kita bilang saya mau dengar hadis itu lagi? Ini kalamu Rasul, sabda Rasul, Pak. Hadis itu akan membersihkan hati kita kalau kita amalkan dan kita semangat mendengarkannya. Jadi apa kata Rasul? Sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullah, akan dinaungi oleh Allah fi dhillihi, pada naungan Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara sab'atun 7 itu Pak, di antara adalah syabun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya terikat di masjid itu Pak bukan untuk numpang berak beda atau numpang tidur, enggak. Artinya pemuda yang betul-betul ingin memakmurkan masjid. Itu maksudnya pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Dia makmurkan masjid itu. Dia buat aktivitas bermanfaat, amal-amal ya sunnah. Di antaranya menuntut ilmu ini kan amal sunnah nih Pak. Bahkan ini wajib hukumnya. Ya kan? Apalagi kita pelajar tauhid, mempelajari tauhid hukumnya wajib. Kalau kita semangat Pak, insya Allah, ya Allah mudah-mudahan berikan kepada kita pahala. Dengan kita senantiasa mengikhlaskan niat. Kita datang ke masjid ini bukan karena nak ditengok kawan ke. Pak, ya kalau saya ndak ikut pengajian kaget lain pula kata kawannya. Setiap kita main tempat di YouTube yang disindirnya. Udahlah segan saya. Ya, sekali-kali pergi juga sana. Nggak boleh, Pak. Berarti nggak ikhlas niat kita. Jadi niat kita adalah datang mengharapkan pahala gitu. Bukan mengharapkan apa? Ya, pujian manusia atau karena segan kaget disindir kawan. Oh, ya kan? Main tempat saya tiap hari, ya kan, pengajian enggak, enak pula kaget disindirnya saya, enggak boleh, Pak. Rubah niat itu. Ya. Kalau ada, saya enggak suzon, ya enggak boleh kita suzon. Kalau ada gitu ya. Maka kita rubah niat-niat karena manusia itu, kita buang jauh-jauh, maka kita tanamkan dalam hati kita, saya ke masjid bukan karena manusia. Saya mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surganya Allah. Itu Pak, itu niat kita. Mesti kita perbaharui terus niat itu. Kita ingatkan terus Pak. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah jami'an. Baik, pada pembahasan yang sebelumnya kita telah masuk kepada bab itu belum ya? Belum enggak? Yang itu belum enggak? Iya. Belum enggak, yang sebelumnya belum enggak? Iya. Ya, kita as-salatu wara'al a'immati, ini udah belum? Salat di belakang para imam, yakni para pemimpin, dan berjihad bersama mereka serta menunaikan haji bersama pemerintah. Ini sudah Bang? Wah. Ya, kalau sudah kita masuk pembahasan yang berikut. Jadi pembahasan yang berikut ini Pak, dia bab fikih ini. Namun juga dimasukkan dalam bab akidah. Karena ada orang yang enggak mau menganggap bid'ah gitu. Padahal ini sunnah kan gitu. Juga seperti mengusap di atas khuf. Mengusap di atas khuf itu Pak, itu bab fikih. Namun ulama memasukkannya ke dalam bab akidah. Kenapa? Karena ada golongan Syiah Rafidhah yang menganggap bid'ah mengusap di atas khuf. Nah, maka dibawakan untuk menyelisih kelompok ahlul bid'ah. Iya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, qasrus salati. Qasar itu artinya Pak, meringkas. Tapi yang diringkas itu harus sholat yang 4 rakaat. Jangan pula Bapak qasar Pak ya. Sholat subuh udah 2 rakaat jadi 1 aja sholat. Tidak boleh, bid'ah. Atau sholat maghrib, tidak boleh. Syarat mengqasar sholat adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Seperti zuhur, ya, asar dan isya. Itu boleh diqasar. Qasrus sholati, meringkas sholat. Wakhtiyaru bainas siyami wal iftari fil asfar, memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa atau berbuka ketika safar. Jadi ini sunnah Pak. Kalau ada teman kita ketika safar memilih untuk mengambil rukhsah, ya silakan.
Tidak boleh kita celah. Cemen ya. Baru sapar ke bungo bila tidak sanggup puasa. Tidak boleh Pak. Tapi kalau ada teman kita memilih untuk tetap berpuasa, tidak boleh juga kita celah. Tidak ngambil rukhsah. Meleset kawan-kawan juga. Tidak boleh. Karena dua-duanya boleh. Kecuali nanti kalau misalkan ada teman kita yang dalam keadaan lemah, pucat pasi, jalan oyong, ya seperti mau demam, itu dia wajib untuk tidak berpuasa karena akan menimbulkan mudarat. Nah, dalam kaidah usul fikih yang mencegah keburukan Pak, darul mafasid, yang menolak kerusakan atau mencegah keburukan itu aula atau muqaddam, lebih didahulukan min jilbil manafi', dari mengambil manfaat. Nah, puasa kan manfaatnya banyak ya Pak, ya, dapat pahala. Ya kan, manfaat duniawinya juga bisa sebagai diet yang syar'i ya kan. Puasa yang syar'i Pak, bukan puasa kayak orang diet itu. Ya kan, makan yang puasa minum tetaplah, itu bukan puasa syar'i. Itu puasa orang diet. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa beliau memasukkan bab ini? Ini pertanyaan nih Pak ya. Ini kan masalah fikih nih. Kenapa masalah fikih ini dibahas dalam bab akidah atau dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid? Karena ada sekte atau kelompok sesat yang menolak ini. Ada kelompok yang mengatakan tidak sah dikosor itu, gitu. Padahal dia nggak tahu ilmunya, ya kan? Makanya ulama memasukkan ini dalam bab akidah. Jangan meyakini yang aneh-aneh gitu ya. Harus kita berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, yang sahih, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman as-salaf al-ummah atau salafil ummah. Taib. Kemudian beliau berkata Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, wa iqsaru salati fil asfari wal ikhtiyaru fihi baina siyami wal iftari fil asfari insya'a shama wa insya'a aftara. Dan di antara keyakinan Ahlussunnah itu Pak, Ahlussunnah meyakini boleh mengqasar salat ketika safar dan memilih antara berpuasa dan tidak berpuasa atau iftar. Fil asfar, dalam safar-safar. Insya'a shoma, kalau dia mau dia boleh berpuasa, wa insya'a aftar, kalau dia mau dia boleh tidak berpuasa. Jadi ini keyakinan Ahlussunnah terhadap perkara ini. Ini untuk menepis keyakinan bahwasanya tidak sah katanya. Lain pula ada orang yang tidak pernah belajar agama mungkin Pak ya, ilmunya kurang gitu kan. Nampak orang yang sedang perjalanan bis singgah sholat di masjid, kok lainnya sholat bapak itu cuma 2 rakaat. Nah, padahal itu dia sedang mengqasar kan gitu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Sekarang kita masuk kepada syarah atau penjelasan dari Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah dalam kitabnya ya Fathur Rabbil Ghani bitawdihi syarhi sunnati lil Muzani. Gitu. Taib, asyarhu, penjelasan. Al-qasru sunnatun wa laysa biwajibin. Mengqasar salat itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, ini juga memberikan pelajaran bagi kita Pak. Tidak boleh juga kita menyalahkan. Yang sunnah itu kalau tidak diamalkan tidak boleh kita menyalahkan. Catat perkara sunnah, kalau orang tidak mengamalkannya tidak boleh kita marahi dia, karena Allah aja tidak marah gitu ya. Allah memberikan pilihan, kalau tidak mengerjakan sunnah silakan dapat pahala, kalau tidak ya silakan, tapi ya pahalanya berkurang Bapak, atau Bapak rugi karena tidak dapat pahala, tapi tidak sampai dikecam, karena yang dikecam itu yang meninggalkan yang wajib. Ada orang yang tidak sholat duha Pak. Gak boleh kita marahnya jenggot yang panjang, sholat duha tidak boleh. Tapi kalau dia lahazan orang ya kan, lah sholat orang dia sibuk main bola kaki, itu tidak apa-apa karena sholat wajib. Kita kecam dia, akhi, taqillah ya akhi, bertakwalah engkau kepada Allah, jangan kau lalaikan sholat gitu. Jadi yang melalaikan sholat yang diancam celaka itu Pak, fawailul lil musallin, itu artinya sholat wajib, bukan sholat sunnah. Enggak, kalau sholat sunnah itu ada pilihan. Silahkan kerjakan monggo. Kalau enggak juga monggo. Bahkan Nabi aja mengatakan Pak ya,
Rakaatani qabla al-maghrib faman syaa au kama qala Nabi. 2 rakaat sebelum maghrib itu barang siapa yang mau. Silakan, kalau enggak ya silakan kan gitu. Karena itu hukumnya sunnah. Jadi jangan kita gulu. Orang yang gulu itu Pak, orang yang keras terhadap perkara sunnah. Maksudnya sunnah dalam perkara fikih Pak ya, dalam bab fikih. Bukan sunnah dalam bab manhaj, itu beda. Sunnah dalam bab akidah itu wajib hukumnya. Paham ya Pak ya? Karena sunnah ini banyak definisinya. Sunnah dalam perkara apa ini? Kalau kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sunnah dalam perkara akidah. Maka lawan dari sunnah dalam perkara akidah adalah bid'ah. Maka bid'ah hukumnya haram. Sebagaimana sunnah dalam perkara akidah hukumnya wajib. Nah, ini harus kita klasifikasikan sehingga tidak blunder Pak ya. Tidak pemahaman kita tertata, tidak acak-acakan atau amburadul, harus sistematik ya. Kita harus menempatkan sunnah ini, sunnah dalam hal apa ini kan gitu, dalam perkara apa. Kalau kita belajar sekarang syarh sunnah ini dalam perkara akidah, lawan dari sunnah dalam perkara akidah adalah bid'ah. Sementara sunnah dalam fikih lawannya apa Pak? Wajib, bukan makruh ya. Sunnah lawannya wajib. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Ya. Taib. Jadi mengqashar salat itu Pak, hukumnya sunnah. Jadi kalau ada teman kita nak mau mengqashar salat, yang kita marahi, silakan dia yang tidak dapat pahala gitu ya. Nah, dia nggak mengamalkan rukhsah, nggak boleh kita ingkari gitu, nggak boleh kita marahi gitu Pak. Misalkan teman kita nggak sholat sunnah rawatib, kita hanya bisa menganjurkan akhi sholatlah sunnah rawatib. Tapi kalau dia nggak mau, dia nggak boleh kita marahi. Dalilnya apa Pak? Dalilnya orang Arab Badui ya. Jadi orang Arab Badui berkatakan, ya Rasulullah, tolong sebutkan kepadaku ya ibadah yang wajib saja dalam Islam itu. Maka diantaranya adalah sholat yang 5 waktu. Demi Allah, wahai Muhammad, sesungguhnya saya tidak akan mengurangi yang wajib dan tidak akan menambah juga. Saya cukup mengerjakan yang wajib, namun yang wajib itu saya konsisten, dan saya tambahkan. Apakah saya akan masuk surga? Insya Allah, kata Nabi ya. Engkau akan masuk surga kalau memang engkau menjaga yang wajib itu, kan gitu. Nah, ini Pak ya. Artinya Nabi tidak ada memarahi orang Arab Badui ya, tidak mau mengerjakan sholat sunat ya. Nah, tidak ada dimarahin Nabi kan? Tidak, tapi bahkan Nabi memberikan apresiasi gitu ya. Diberikan oleh Nabi semangat ya, kalau memang betul engkau jujur akan hanya melaksanakan yang wajib-wajib saja, maka engkau akan masuk surga juga gitu. Ini artinya Pak, kita harus ada toleransi dalam Islam ini. Kalau perkara itu sunnah boleh kita toleransi, tapi kalau itu adalah perkara yang wajib Pak, tidak boleh, atau perkara yang haram. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi qashar itu sunnah kata beliau. Wala bisyartin li sihhati salatil musafir, dan bukan juga syarat sahnya salat orang yang musafir enggak. Kalau enggak diqashar enggak sah salatnya, enggak Pak. Sah juga gitu. Nah, bal innal musafira in shalla tamaman. Ya. Akan tetapi ya orang yang musafir itu kalau dia salat sempurna faqad akhta'as sunnata. Ya, maka dia menyelisihi sunnah, maksudnya dia tidak mengamalkan sunnah. Wa sholatuhu shahihatun, akan tapi sholatnya sahihah, benar, sah gitu. Namun dia kurangnya nggak dapat pahala mengqashar sholat. Namun kalau ditanya apakah berdosa, dia tidak. Apakah sholatnya sah? Sah kan gitu. Artinya beliau ingin menekankan kepada kita jangan terlalu keras dalam perkara sunnah dalam perkara fikih Pak. Tapi kalau sunnah dalam perkara akidah harus tegas kita. Karena lawannya adalah bid'ah. Nah ini ya kan yang harus kita pahami Pak ya. Istilah sunnah itu harus kita dudukkan di tempatnya masing-masing. Sunnah dalam tinjauan fikih beda dengan sunnah dalam tinjauan ilmu akidah. Makanya Pak ada orang yang salah paham Pak. Kaliannya dikit-dikit ahlus sunnah, saya ini ahlul wajib gitu ya. Gak paham dia, sunnah yang dalam istilah ahlus sunnah itu sunnah dalam akidah Pak. Lawannya bukan ahlul wajib, tapi ahlul bid'ah kan gitu. Kalian ini dikit-dikit bahas sunnah wajibnya kapan? Nah, kan gak paham juga itu.
Yang kita bahas sunnah ini Pak, sunnah dalam akidah Pak, gitu ya, bukan sunnah dalam ilmu fikih. Kalau sunnah ilmu fikih ya seperti yang Bapak sampaikan, kalau kita lakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Ini sunnah dalam fikih, ini enggak, ini sunnah dalam akidah, beda gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini harus kita bedakan antara dua hal itu Pak. Baik, kemudian kata beliau, kadzalikal iftaru fil asfari, demikian pula berbuka tidak berpuasa ketika safar di bulan Ramadan misalkan. Falaka antasuma, boleh engkau berpuasa. Walaka antuftira, boleh engkau tidak berpuasa alias berbuka ketika safar di bulan Ramadan misalkan, atau ketika berpuasa dan pas ketika itu juga kita lagi safar. Boleh kita pilih antara puasa atau tidak. Namun yang lebih kuat mana? Kan gitu. Menurut pensyarah kitab, Syekh Yahya An-Najmi mengatakan wal fitru arjahu. Dan tidak berpuasa itu lebih kuat. Ya. Tapi nggak boleh juga kita membuli orang yang tetap berpuasa. Kalian ini nggak ngamalin sunnah ya. Lihat kami yang makan gitu ya. Dan tidak boleh pula Pak kita tidak menghargai orang yang memilih untuk berpuasa. Artinya sengaja kita makan depannya kan? Jangan Pak. Makanlah di tempat lain ya kan. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Karena memang dalam Islam itu Pak, kita dianjurkan atau disunahkan untuk punya sifat empati atau simpati sama orang. Iya. Sehingga Nabi mengatakan kita harus menghormati, kan itu kan empati itu. Bukan golongan aku, kata Rasul, yang tidak menghormati yang tua. Namun menghormati Pak ada batasan-batasannya. Tidak boleh juga berlebihan. Seperti orang sebelah ya kan yang lagi ribut. Ya, seorang murid menghormati gurunya sampai ngesot Pak jalannya. Subhanallah, Nabi aja nggak seperti itu. Nabi ada sahabat sengaja berdiri untuk menghormati, belum marah. Duduk aja kata Nabi. Ya kan? Ketika Nabi datang Pak, tegak semua sahabat. Kemudian Nabi tidak mau. Duduk kalian, ya, biasa saja. Janganlah seseorang itu menghormati orang yang baru datang dengan berdiri, kata beliau. Sehingga hukumnya makruh gitu ya. Dimakruhkan orang yang berdiri untuk menghormati orang lain sengaja gitu Pak. Kecuali memang dia memang posisinya lagi berdiri gitu ya. Ini maksudnya dia lagi duduk ya kan. Nah, datang orang untuk menghormati sengaja tegak gitu Pak. Nah, ini Nabi mengatakan itu makruh gitu ya. Larangan di situ ulama mengatakan ini hukumnya makruh. Nah, ini hadirinnya. Ini enggak ada pula orang ngesot Pak. Wah, saking ta'zimnya. Ya, saking mengagungkan guru. Itu berlebihan. Kita agungkan guru kita dengan apa Pak? Dengan batasan-batasan syar'i. Ya, maka itu bukan bagian dari agama, itu tradisi. Ya, tradisi memang dahulu orang pribumi itu Pak, ketika di masa penjajahan itu, kalau atau di masa kerajaan Pak ya, kerajaan Jawa itu kan, kalau lewat raja itu Pak, rakyat jelata itu sujud gitu kan, tidak berani menatap raja gitu. Ini tradisi-tradisi seperti itu terkadang Pak masih diadopsi oleh pesantren-pesantren yang memang ya kurang perhatian terhadap pengamalan sunnah Nabi. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai sujud Pak, mencium kaki guru. Subhanallah gitu ya. Kaki emak yang tidak diciumnya gitu kan. Nah, ini kaki gurunya yang diciumnya. Kan sujud itu. Padahal itu dilarang oleh Nabi Pak. Kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud itu, maka aku akan suruh istri ya untuk sujud kepada suami. Namun aku melarangnya. Karena dia di dalam syariat Islam tidak ada ya atau dilarang ya menghormati orang dengan sujud. Jangankan sujud, ada orang Pak agak menunduk atau al-inhina, menunduk ya kan. Dengan orang lain itu dimarahi, itu hadisnya sahih, Nabi melarang. Orang menghormati orang lain itu menunduk dia. Ya. Dan ini juga menyerupai tradisi orang kafir penyembah matahari seperti orang Jepang, penganut agama Shinto itu Pak ya.
Karena mereka menghormati orang lain itu kan dengan menunduk, Pak ya. Iya, ini tidak diperbolehkan hal itu dalam agama kita. Betul kita wajib menghormati guru kita, betul. Namun tidak boleh juga kita melampaui batas. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hasala 'alal musafiri min as-shaumi masyaqqatun kana shaumu makruhan. Apabila terjadi bagi orang yang musafir karena puasa yang dia dilakukan terjadi masyaqqah. Masyaqqah itu Pak kesulitan. Ya, lemah badannya, ya kan? Namun dia memaksakan diri untuk berpuasa padahal dia sedang musafir. Maka hukum puasanya ketika itu makruh. Tapi kalau sampai dia pingsan haram, Pak. Nah, karena dia melakukan hal yang bisa merusak dirinya. Padahal Nabi mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh seseorang itu merusak dirinya, haram hukumnya gitu ya. Merusak diri seseorang dan juga merusak orang lain. Nah, ini hadirin yang muliakan. Makanya ketika kita lemah itu, ya boleh kita mengqadha puasa kita. Kita ganti di hari kita tidak sedang safar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian beliau melanjutkan wa idza kanatil masyaqqatu syadidatan qad yasilu dzalika ila tahrimis shaumi idza kana yukhsha ala nafsihi minal istimrari fihi wa yajibu alaihi al-fitru. Kemudian kata beliau apabila kesulitannya betul-betul sulit, betul-betul tragis gitu ya. Betul-betul susah dia ketika safar itu, ya, lemas, betul-betul lemas. Terkadang akan sampai hukumnya kepada haram berpuasa ketika itu. Qad yasiru ila tahrimis siyam, shaum ya. Idza kana yukhsha ala nafsihi minal istimrari fihi. Kalau seandainya dia khawatirkan akan menimpa badannya kalau dia istimror ya, tetap melanjutkan puasanya, ya maka dia akan sakit, akan dibawa ke UEG ya. UEG pula apa? UGD. Terbalik Pak ya. Ya, UGD ya kan, di opname dia. Gara-gara dia memaksakan berpuasa ketika safar, Pak. Ini bisa haram hukumnya, Pak. Nah, ini hadirin yang Allah. Wa yajibu alaihi al-fitru dan wajib baginya ya untuk mengganti puasanya dan dia harus berbuka. Kalau memang betul-betul sudah lemas, ya jangan dipaksakan. Ya kan? Karena agama ini Rasul mengatakan ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kata Allah. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita, bagi umat manusia. Dan Allah tidak menginginkan bagi kita kesulitan. Jadi agama ini tidak ada yang sulit. Bayangkan Pak, kita sholat ya cuma 15 menit paling lama itu. Setiap sholat wajib yang 5 waktu itu. Sehari semalam. Ya kan tidak ada yang lama sholat itu. Tapi ngapa manusia berat juga melaksanakannya? Ya padahal ya pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sholat dia lakukan Pak. Mungkin dia adalah seorang kenek ya, tukang. Tukang itu berat ya kan? Ngaduk semen ya. Karena saya pernah juga jadi kenek tukang Pak ya. Iya, berat ya kan. Ngos-ngosan dia. Iya. Belum lagi kalau dia tukang besi Pak ya. Dia mengikat besi coran itu dengan kawat pengikat itu Pak. Kadang kalau kita nggak pakai kaos tangan luka tangan kita itu ya. Iya, ada sampai luka, ada accident juga. Nah, tukang saja orang mampu, sholat aja nggak mampu, subhanallah. Karena tukang di samping rumah saya Pak, berapa kali saya ingatkan Pak. Alasannya, iya Pak, nggak ada bawa pakaian bersih, subhanallah. Tinggal bawa aja gitu kan. Ada Pak ini pakaian, oh ya besok aja Pak katanya. Nah, itu alasan aja, nggak mau sholat itu Pak, nauzubillah. Padahal usianya udah tua saya lihatnya. Ya udah 50 ada, nggak juga sholat ya Allah ya. Kok berat kali sholat Pak dalam hati saya. Ini pekerjaan ngaduk semen Bapak sanggup ya kan.
bawa kerikil dengan gerobak itu sanggup. Ini sholat nggak sanggup ya Allah. Jadi bukan berat agama ini, Bapak yang berat ya, yang memberatkannya. Mudah Pak, agama ini tidak ada yang berat, mudah semuanya. Tapi manusia yang menganggapnya berat. Maksiat sanggup orang Pak. Iya, maksiat. Ya, pergi nonton konser ya kan. Bermalam-malam ya kan. Sanggup berdesak-desakan ya kan. Laki betino satu tempat ngumpul ya kan. Nengok pula artis yang buka aurat, sanggup berjam-jam. Sholat tidak sanggup. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Maka Pak, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita mampu sholat ini Pak, bukan karena usaha kita juga, melainkan karena hidayah dari Allah. Maka tidak boleh juga kita sombong ya. Sombong dalam artian ya, kalian ini kita menganggap remeh juga pelaku maksiat. Enggak, kita doakan. Kita tidak meremehkan orangnya, namun kita mengecam perbuatannya. Ya, kalau orangnya kita doakan, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Itu sunnah Pak. Sunnah mendoakan orang itu diberi hidayah. Sebagaimana Nabi mendoakan orang Taif. Bahkan yang didoakan oleh Nabi itu orang kafir malah. Ya kan, apalagi mereka masih Muslim, namun malas aja ibadah gitu ya. Kita doakan, ya, kita doakan mudah-mudahan apa mereka Allah berikan hidayah. Sebagaimana Rasulullah mendoakan orang kafir Quraisy penduduk Taif yang menolak dakwah beliau, bahkan menyakiti beliau, melempari kaki beliau dengan batu, berdarah-darah beliau, namun beliau tetap mendoakan. Nah ini Pak, jangan dikit-dikit kita nak melaknat ya. Kan orang sekarang dikit-dikit dilaknatnya, dikit-dikit ya kan marah gitu ya. Enggak, sabar kita. Dalam dakwah itu butuh sabar. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan. Wa idza qarabal mujahiduna minal adu wa dana waqta liqa'il adu wajaba alaihim al-fitru. Ini dalam peperangan Pak. Apabila mujahidun, ya orang-orang yang berperang di jalan Allah, para mujahid, qaraba minal adu, sudah dekat jaraknya dengan musuhnya atau dari musuhnya. Wadana waktu liqa'il adu. Kemudian sudah dekat waktu bertemu dengan musuh. Jadi misalkan tentara Pak ya, menurut perkiraan beberapa menit lagi kita akan sampai ya ke tempat medan perang gitu ya. Kita akan baku tembak dengan musuh. Dan hari itu hari ketika mereka berpuasa Pak. Maka wajib bagi mereka berbuka. Karena kalau pas sudah berperang lapar kan, kalau lapar Pak litak tulangnya gitu ya, lemas tulangnya kan, nggak bisa lagi ngangkat senjata dia, ya kan? Maka wajib dia untuk mengqadha puasanya dan membatalkan puasa ketika itu. Nah, ini kalau dalam peperangan kata beliau. Hada fi siyamil fardhu, ini pada puasa wajib. Amma siyamut tatawwu'i, adapun siyam tatawwu' atau siyam sunnah, fal abdu fihi bil khiyar, maka para hamba itu boleh untuk memilih. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima salahu Hamzah bin Amrin al-Aslami, sebagaimana sabda Nabi tatkala beliau ditanya oleh Hamzah bin Amr al-Aslami anisiyami fi safar, tentang hukum puasa ketika safar, maka Nabi menjawab, in syi'ta fasum, kalau engkau mau berpuasalah, wa in syi'ta fa'aftir, kalau engkau mau boleh tidak berpuasa, berbukalah. Nah, jadi ketika kita puasa itu Pak, puasa wajib ya kan, dan kita ketika safar boleh kita memilih. Tapi kalau seandainya kondisi kita lemah ya kan, apalagi malam tadi saya nggak sahur pula Pak Ustadz gitu kan, maka yang lebih utama adalah tidak berpuasa, karena akan berdampak negatif kepada kesehatannya kalau dia teruskan untuk berpuasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yukhatabu bihi man la yajidu masyaqqatan fi siyam. Hadis ini Pak adalah untuk orang yang tidak mendapati masyaqqah atau kesulitan ketika berpuasa. Fa in wajada masyaqqatan, tapi kalau seandainya seseorang itu mendapati kesulitan,
kanal afdalu fi haqqihi al-fitra, maka yang lebih utama bagi orang yang mendapati kesukaran, keletihan ya ketika berpuasa, maka yang lebih utama adalah untuk tidak berpuasa. Nah, ini Pak ya. Tapi kalau orang itu tidak ada masyaqqah itu artinya kesusahan. Ketika berpuasa maka diberikan pilihan baginya, boleh baginya untuk melanjutkan puasanya dan boleh juga dia mengambil rukhsah karena safar untuk tidak berpuasa. Tapi kalau seandainya dia dalam keadaan letih, tidak pula malam tadinya sahur, lemah dia, banyak kesulitan yang dia rasakan, maka yang lebih utama apa Nazami? Hah? Gimana? Masya Allah. Yang lebih utama berbuka. Nah, jazakallah khair. Betul ya? Ya, kita kasih hadiah. Nah, Masya Allah, alhamdulillah ya. Tidak lupa ya, terbawa hadiahnya ya. Silakan akhi, ini ada zikir ya. Ringkasan zikir dan adab. Ya. Fadal. Iya. Kemudian beliau Syekh An-Najmi berkata, wa idza tawalla al-muftirun al-amala wa khidmat as-sa'imin kanu akthar ajran min ahli siyami fa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safari faminna as-sa'imu wa minna al-muftiru qala fanazalna manzilan fi yawmin harin aktharuna dhillan sahibul kisa wa ma minna man yattaki syamsa biyadihi qala fasaqata siyamu wa qama al-muftiruna fadarabu al-abniyah fadarabu al-abniyata wasaqur rukaba faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri. Kemudian kata beliau, apabila orang-orang yang berpuasa itu telah beramal atau telah bekerja gitu, telah melakukan pekerjaan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ya wa idza tawalla al-muftirun al-amal, ya orang-orang yang tidak berpuasa, maaf ya. Al-muftirun itu orang-orang yang tidak berpuasa apabila dia bekerja ketika safar nih Pak ya, ketika safar ini. Ya. Wa khidmat as-shaimina kanu aksar ajran min ahli siyami. Maka orang yang memberikan khidmat itu memberikan layanan gitu ya. Memberikan makanan itu termasuk juga kepada orang-orang yang berpuasa. Mereka adalah orang yang lebih banyak pahalanya daripada orang yang berpuasa. Ini ketika safar nih Pak ya. Jadi orang yang berkhidmat kepada orang yang berpuasa ketika safar ya kan, itu banyak pahalanya gitu. Lebih banyak pahalanya dari orang yang berpuasa gitu. Hal ini adalah berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Dahulu kami pernah ya bersama Nabi ketika safar. Jadi beliau menceritakan pengalaman beliau ketika safar bersama Nabi. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada juga yang muftir, yang tidak berpuasa. Qala fanazalna manzilan. Kemudian kami singgah di suatu tempat pada hari yang panas. Dan yang paling banyak ya di antara kami yang mendapatkan naungan adalah orang yang punya pakaian yang lebar ya. Kalau pakaiannya lebar Pak, pakaiannya bisa digunakan untuk apa? Menutupi kepalanya dari terik matahari gitu. Dan di antara kami ada yang menghindari terik matahari itu dengan tangannya. Kemudian Anas bin Malik berkata, fasaqatas siyamu, orang yang berpuasa hukum berpuasa waktu itu di hari yang panas itu Pak, sakoto, ya turun, maksudnya jatuh hukum puasa. Tidak ada lagi kewajiban berpuasa karena memang kondisinya panas sangat waktu itu. Dan lagian itu ketika safar gitu. Wa qamal muftiruna fadarabul
abniyata. Kemudian berdirilah orang-orang yang tidak berpuasa, ya, orang-orang yang muftir, ya, orang yang berbuka gitu ya. Maka mereka kan lagi bekerja apa ya? Mereka membangun ya, membangun bangunan gitu ya. Nah. Wasaku ar-rukaba. Kemudian orang yang tidak berpuasa ini ketika safar mereka juga bekerja ya kan. Dan mereka juga wasaku ar-rukab, memberi minum ya orang-orang yang pengendara kendaraan, ya kan? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda ya terhadap mereka orang-orang yang tidak berpuasa ketika musafir itu Pak ya, ketika safar itu, dan mereka juga bekerja ya kan? Maka Nabi bersabda tentang mereka ini, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajri." Orang-orang yang tidak berpuasa hari ini mereka pergi dengan membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak berpuasa kemudian banyak manfaatnya ketika safar, Pak. Nah, ini lebih banyak pahalanya ketimbang orang yang berpuasa tapi nggak ngapain tidur gitu. Nah, ini lebih afdal, lebih banyak pahalanya orang yang tidak berpuasa. Ingat Pak, jangan dipotong. Ustadz itu mengatakan orang yang tidak puasa banyak pula pahalanya. Jangan dipotong Pak ya. Kadang orang suka motong-motong. Maksudnya ketika safar Pak ya. Dan ketika cuaca panas gitu ya. Ketika ada masyaqqah kesulitan untuk berpuasa, maka yang lebih banyak pahalanya adalah orang yang tidak berpuasa. Paham ya Pak ya? Ya, wallahu taala alam bisawab. Maka selesailah kita bab ini. Ya. Nah, sekarang insyaallah kita akan masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya, beliau berkata ijtima'u a'immatil huda al-madina ala hadhil maqalati. Ijtima' itu artinya telah bersepakat, telah berkumpul, bersepakat ya. Sepakat siapa? Para imam, para ulama yang membawa hidayah pada zaman dahulu Pak ya, para ulama salaf ini. Ala hadhil maqalat ya, atas pernyataan-pernyataan ini. Jadi ini adalah beberapa pernyataan yang mana ulama telah sepakat ya. Ya, wajibnya hal itu terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang merupakan dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama 'alaiha al-maduna al-awwaluna min a'immatil huda. Hadhihi maqalatun, ya, ungkapan-ungkapan ini, maqalah-maqalah ini, pernyataan-pernyataan ini, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan ini, ijtama 'alaiha, telah bersepakat di atasnya, al-maduna al-awwaluna, orang-orang yang awal-awal, orang-orang yang terdahulu ya, min a'immatil huda, daripada para ulama yang membawa hidayah gitu ya. Wa bi taufiqillahi, dan dengan taufik Allah, ya tasamu biha, telah berpegang teguh dengannya siapa? At-tabi'una, para tabi'in ya, para ulama tabi'in. Ya. Qudwatan waridhan, yang mana mereka telah memberikan contoh. Qudwah itu contoh Pak ya. Waridhan, dan keridhaan. Wajanabu at-takallufa, dan mereka menjauhkan dirinya dari takalluf. Apa itu takalluf Pak? Siapa yang tahu Pak? Takalluf. Oh Pak, dalam beragama itu kita nggak boleh takalluf. Iya, yang bilang masukkan diri yang belakang ya, boleh kita kasih hadiah juga. Iya. Takalluf itu Pak, memaksakan diri, tidak boleh. Ya kan, kalau kita jadi imam ya kita paksa-paksakan makhrajnya gitu ya. Gitu kan, banyak susah kan. Cuma aja udah betul itu contohnya. Masya Allah. Syukuran ya. Wa yakumnam, Masya Allah. Iya. Jadi mereka itu Pak sepakat. Para ulama terdahulu itu sepakat Pak. Mereka menjauhi takalluf ya, memaksakan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan.
Fima kafu, ya, dari apa yang mereka cukupkan, yang mereka tidak lakukan, Pak. Kita paksakan, kita lebihkan. Fasaddadu bi'aunillahi wa wafaqu, ya. Maka mereka menjauhkan diri dari perkara-perkara yang berlebihan yang tidak mampu untuk dilakukan, yang bisa yang di bawah, yang di atas batas kemampuan, bi'aunillahi, dengan izin Allah atau dengan pertolongan Allah, ya, dengan pertolongan Allah, wa wuffiqu, mereka diberikan taufik akan hal itu. Ya. Kemudian lam yarghabu 'anil ittiba'i fayaksiru. Mereka juga tidak benci, artinya mereka tidak menjauhi, bahkan mereka mengikuti apa itu? Al-ittiba'. Al-ittiba' ini mengikuti sunnah Rasul, itu ittiba' artinya. Ittiba'ur Rasul artinya mengikuti sunnah. Jadi ulama dahulu itu setelah sepakat, Pak. Mereka cinta kepada ittiba', mereka tidak benci kepada sunnah Nabi. Dan mereka tidak cukup dengan Al-Quran saja, gitu kan. Mereka tidak mencukupkan dirinya hanya dengan Al-Quran saja, namun mereka mesti wajib untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti Nabi. Walam yujawizuhu tazayyudan fayataddu, ya. Wa fanahnu billahi wasiquna wa alaihi mutawakkiluna wa ilaihi fittibai asarihim raghibuna. Kemudian juga, ya, walam yujawizu, kemudian mereka juga tidak melampaui batas, gitu. Jadi dalam ittiba, dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tidak lam yujawizuhu, tidak melampauinya, kan gitu. Tazayyudan, dalam rangka, ya, untuk mendapatkan pujian dari manusia, maka dia berlebihan dalam melakukan sunnah, gitu, ya, melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Mereka tidak juga melakukan itu, sehingga fayataddu, ya, sehingga mereka, ya, terjauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terjauhi dari jauh dari perkara-perkara yang melampaui batas, ya. Dari perkara-perkara hulu, ya, di dalam mengikuti ittiba'us sunnah atau ittiba' ar-rasul, dalam mengikuti Rasul SAW. Kemudian kata beliau, fanahnu billahi wasiqun, dan kami, ya, wasiquna billah, itu maksudnya kami betul-betul berpegang teguh dengan Allah, maksudnya dengan apa yang telah Allah perintahkan. Jadi kita percaya dengan Allah, kan gitu. Kami teguh pendirian kami dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Itulah, ya, sifat-sifat orang yang beriman. Ya, jadi kita ada thiqah, Pak. Kita punya thiqah. Thiqah itu betul-betul kita punya sikap, ya, pendirian terhadap Allah, gitu. Apa yang Allah telah janjikan itu pasti, gitu kan. Allah menjanjikan surga, ya kan, bagi orang yang beramal saleh. Kita yakini itu. Itu maksudnya wasiquna billah, ya, orang yang thiqah dengan Allah. Wa alaihi mutawakkilun, dan kami bertawakal kepada Allah. Apa itu tawakal, Pak? Tawakal itu adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah setelah dia berusaha. Itu tawakal. Jadi tawakal itu, Pak, al-i'timadu 'ala Allah. Dia serahkan dirinya kepada Allah, ya, ba'dal akhzil asbab, setelah dia melakukan sebab, berusaha. Jadi salah juga, Pak, kalau kita bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah, namun kita tidak berusaha. Itu keliru juga. Ya Ustaz, kita kan kayak Maryam, Ustaz, ya kan, langsung dapat makanan dan lain. Beda, Bapak bukan Maryam, Pak. Ya kan? Maryam itu ibundanya Nabi, ya kan? Antum siapa, gitu. Ya kan? Nah, jangan, Pak, kita pede, ya, kita merasa hebat, lah seperti wali aja, gitu kan. Tidak perlu berusaha lagi, ya kan? Kalau nak makan langsung datang hidangan dari surga, gitu kan. Halu kita nanti, katanya. Kita manusia biasa ini, Pak, wajib berusaha. Ya, wajib hukumnya, Pak, ya. Bukan sunnah, Pak, ya. Apalagi kita memenuhi, ya, kewajiban kita menafkahi istri kita. Karena nafkah istri itu hukumnya apa, Bang? Wajib. Nah, maka segala sesuatu yang akan menunjang kewajiban itu hukumnya juga wajib. Misalkan menafkahi istri hukumnya wajib. Jadi untuk menafkahi istri itu kita harus ngapain, Bang?
Tidur di rumah be? Nah, ya kan? Berarti bekerja hukumnya juga wajib. Kalau kita malas-malasan, kecuali ada uzur Pak. Kita sakit, ya itu ada uzur ya kan. Tapi kita sehat ya kan. Tidak ada alasan ya kan. Kita malas, adalah ini perkara duniawi ini ya kan. Nggak usah aja Pak. Itu bukan duniawi Pak, itu akhirat juga bekerja tolong gitu ya. Kalau Bapak main bola aja semuanya waktu itu duniawi itu ya kan. Atau kita di tempat gym aja kan, lupa kita mencari nafkah, berdosa kita. Ya kan? Itu yang duniawi itu. Tapi kalau kita niatkan ke kantor ya supaya dapat gaji, supaya bisa memberi makan anak istri kita, itu ibadah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat Pak ya, nggak hanya pengajian, enggak. Bekerja itu juga ibadah. Tapi kalau kita melampaui batas dalam ibadah sampai tidak sholat, itu tercela juga ya kan. Ya kok Pak enggak sholat Pak? Kata Pak Ustadz kan ibadah bekerja ini ya. Bukan gitu maksud saya Pak. Iya jangan sampai juga melalaikan yang rukun gitu kan. Kalau sholat itu rukun Pak. Iya. Nah, maka carilah pekerjaan yang tidak mengganggu melaksanakan ibadah itu yang rukun ya. Jangan pula orang dalil lah, kata Pak Ustadz itu kan ibadah juga kita mencari makan istri kita. Udah lah nggak usah sholatnya kita ya. Cari mah itu salah juga ya kan. Itu tidak ada alasan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, tapi Pak ya karena mengingat waktu ya, insya Allah syarahnya, penjelasannya ini pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, karena sudah jam 7:30. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.